Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Smart Happiness. Self control itu yang menjadi bahasan kita ya. Ya ada tanggapan-tanggapan yang menarik Pak Arfan ya, seperti dari Pak Wisnu yang mengatakan kenapa ketika kita sedang mendengar pencerahan kita kayaknya iya juga ya gitu. Tapi kemudian dalam waktu yang lain kita seperti lost begitu, seperti kayak harimau lepas dari kandangnya. Nah, ini kenapa self control ini maksudnya bisa turun naik, sifatnya nggak apa ya nggak ajak gitu, tidak bisa ya selalu demikian lah begitu. Pertanyaan dari Pak Wisnu dari Demak, silahkan Pak Arfan, silahkan boleh ditanggapi. Nah, kenapa kalau sedang dengar pencerahan itu kok kita bisa damai gitu ya? Ya memang self control itu tidak dibutuhkan ketika Anda sedang mendengar pencerahan seperti ini. Self control itu dibutuhkan ketika apa, Mbak? Situasi yang enak atau situasi yang tidak enak? Situasi yang tidak enak kebanyakan. Situasi yang penuh tekanan, situasi yang memancing emosi. Jadi kalau situasi kita lagi ngobrol kayak gini nggak butuh self control. Itu ya. Nah, jadi self control itu justru dibutuhkan dalam situasi yang sangat challenging, sangat menantang, sangat panas gitu ya. Dan yang menarik, self control itu seringkali terjadi ketika kita tidak sadar, Mbak Ola. Iya kan? Ibu-ibu yang marah itu, yang memaki petugas itu kan dia kesadarannya sedang menurun ya. Nah, justru self control itu dibutuhkan ketika kesadaran sedang menurun. Karena kalau kesadaran sedang menurun, kita self controlnya juga menurun. Nah, maka kita harus melatih karena self control itu semacam otot, Mbak Ola. Otot-otot itu ya, saya ikut fitness gitu, itu personal trainer saya mengatakan, Pak, ini sebetulnya Bapak sudah bagus sekali nih otot-ototnya. Cuma kurang dilatih katanya gitu. Kurang dilatih nih, Pak. Jadi sebetulnya apa yang kita butuhkan itu sudah ada gitu, tapi perlu dilatih. Nah, self control itu adalah semacam otot juga gitu. Nah, itu sudah diberikan Tuhan kepada kita supaya kita bisa sukses dan bahagia. Jadi tadi kalau ada yang nanya tadi, apa sih manfaatnya self control? Supaya kita sukses dan bahagia. Nah, tapi yang menarik Mbak Ola, kalau orang ditanya, apa sih resep kesuksesan Anda gitu? Ini pertanyaan ini diajukan oleh banyak peneliti dan jawabannya selalu adalah misalnya rahasia kesuksesan saya adalah integritas, kejujuran, profesionalisme, communication skill yang baik, misalnya begitu ya. Collaboration, customer focus gitu. Tetapi yang menarik ketika jadi tidak ada orang yang mengatakan ketika ditanya apa rahasia kesuksesan Anda, self control gitu. Itu seringkali tidak disebutkan gitu. Tapi yang menarik ketika ada orang gagal, orang yang mengalami kegagalan gitu, kemudian ditanya apa yang membuat Anda gagal? Apa satu karakter yang tidak ada pada diri Anda yang membuat Anda gagal? Yang menarik jawabannya self control. Tapi ketika orang berhasil, orang lupa sama yang namanya self control itu. Bahwa sebetulnya yang membuat mereka berhasil kan self control sesungguhnya. Tapi orang kalau ditanya apa yang membuat Anda berhasil, jawabannya itu integritas, kejujuran, teamwork, communication skill, customer focus dan sebagainya. Padahal sebetulnya self control. Jadi self control seringkali terlupakan. Nah, ketika orang mengalami masalah, gagal, ditanya yang membuat ibu tadi masuk TV itu apa, Bu? Gitu ya. Oh, itu karena Saya saya hilang. self control gitu. Nggak ada self control. Baru sadar gitu, baru sadar ketika kita gagal gitu. Itu Mbak Ola. Jadi self control ini kan adalah sesuatu yang fundamental yang ada di dalam semua yang tadi Bapak sebutkan. Itu misalkan gitu di dalam integritas. Kenapa orang bisa punya integritas? Ya karena dia bisa mengendalikan dirinya gitu ya. Kenapa Iya, orang bisa disiplin? Ya karena punya pengendalian diri gitu kan. betul. Kenapa orang bisa fokus gitu? Ya karena ada pengendalian diri gitu, bisa Betul. mengontrol dirinya gitu. Kalau begitu sebenarnya kan ini kita menganggap diri kita ini kan apa ya, semestinya kayak maaf nih ya kalau ini kuda gitu, ada tali kekang ya, tali Iya, kekang yang begitu kuat yang bisa mengendalikan dia gitu. Justru kan kita lihat ya Pak Arfan ya, kalau dalam sebuah pertandingan gitu kan, kuda itu kalau ada tali kekangnya justru dia makin bisa cepat larinya dan fokus. makin fokus ya, Ya, terarah dan sebagainya. Nah, eh, bagi kita, bagi manusia yang disebut dengan tali kekangnya ini apa ya Pak Arfan ya untuk bisa mengontrol diri kita? Benarkah bahwa value ajaran agama ya itu yang
harusnya menjadi tali kekang untuk bisa membantu kita mengontrol diri kita. To some extent ya Mbak Ola ya, tetapi ternyata bukan itu yang paling berperan. Oke. Itu cuma faktor pendukung saja gitu, bahwa Anda tahu kan, agama itu kan membuat kita tahu kan, oh kita paham gitu. Tapi ini bukan masalah tahu dan paham Mbak Ola, tapi masalah latihan. Latihannya udah benar atau belum gitu. Ya, karena ini adalah latihan untuk fokus gitu. Ya, jadi saya belajar nih dari Matthew Richard ya, salah seorang asistennya Dalai Lama itu, yang saya pernah bertemu dengan beliau tuh di Australia, di Melbourne, ngobrol-ngobrol dengan beliau bilang kita tuh manusia tuh kurang fokus gitu. Dan untuk bisa fokus itu sebetulnya yang diperlukan apa? Kemampuan self control. Nah, ketika kita bicara self control Mbak Ola, jangan hanya membayangkan kejadian yang jelek seperti ibu yang menjadi duta anjing itu, bukan hanya itu. Tapi pertanyaannya, ketika Anda bekerja, berapa sering Anda melihat handphone Anda, coba? Sering nggak? Iya, betul. Itu namanya apa? Tidak fokus. Kenapa? Karena kita setiap handphone kita, setiap dia bergetar sedikit, kita tidak bisa mengendalikan diri ya, untuk pengen tahu ini siapa sih yang mengirimkan pesan. Ya. Setiap handphone kita bunyi, langsung dilihat. Setiap beberapa menit sekali kita selalu kembali ke handphone, kan benar nggak? Itu yang membuat kita kerja nggak selesai. Dikit-dikit lihat handphone, ya. Kemudian pingin tahu. Tadi saya baru masang status di Facebook. Berapa banyak orang yang sudah likes? Ada komentar nggak ya gitu? Terus beberapa orang yang saya tunggu-tunggu komentarnya, dia ngomong nggak ya gitu? Dia likes nggak ya gitu? Lihat ke Instagram juga, berapa banyak kita melakukan itu. Jadi yang namanya self control itu bukan hanya untuk hal-hal yang jelek-jelek itu, tapi hal-hal yang abu-abu ini. Ya, berapa sering kita melihat handphone kita itu menunjukkan bahwa kita tidak fokus dan tidak mampu mengendalikan diri kita, Mbak. Ya, berapa banyak orang yang makan ketika dia tidak lapar, tetapi hanya melihat ada makanan yang menggiurkan, ada kue coklat yang menggiurkan, ya di depan meja gitu ya, di depan meja makan. Dia lewat sebetulnya dia tidak lapar, tapi dia tidak mampu mengendalikan diri. Gitu. Jadi ada yang namanya most resisted desires gitu ya. Ada keinginan-keinginan yang tidak mampu kita kendalikan. Salah satunya keinginan untuk makan, walaupun tidak lapar, dan keinginan untuk bersenang-senang gitu. Salah satunya bersenang-senang itu adalah interaksi. Interaksi itu adalah apa? Mengecek email, mengecek WA, lihat ke WA group, bolak-balik lihat WA group, bolak-balik lihat Facebook, Instagram. Nah, itu ya. Sehingga pekerjaan kita yang mestinya selesai 1 jam, jadi 2 jam, Mbak. Karena konsentrasi kita selalu terganggu. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengendalikan diri kita untuk fokus pada apa yang sedang kita lakukan saat ini. Gitu. Itu, Mbak. Baik. Pak Arfan, secara singkat saja, apa komponen dari latihannya yang bisa kita langsung praktekkan ini ya, untuk kita bisa self control? Apakah kita harus berdiam dulu gitu kan? Kita harus mikir-mikir dulu, kita apa dulu begitu. Silakan. Very good. Nah, ini yang saya pelajari dari Matthew Richard itu ya. Latihannya apa? Mulailah dengan melatih pikiran. Yang paling sulit dikendalikan itu adalah pikiran, Mbak Ola. Cara melatihnya gimana? Meditasi. Meditasi. Ketika kita meditasi, Mbak Ola, 5 menit saja. Coba kita lihat deh. Meditasi 5 menit, kita fokus hanya pada nafas saja. Jadi, nafas yang menarik nafas, keluar nafas. Menarik nafas, keluar nafas. Kita fokus itu. Dan 5 menit itu terasa seperti 1 tahun, Mbak Ola. Lama sekali. Kok nggak selesai? Banyak orang yang ketika memulai latihan ini bolak-balik ngelihat jam gitu. Padahal baru 1 menit. Gitu. Kok waktu berjalan lama sekali? Nah, bayangkan Mbak Ola ya, ketika kita meditasi itu, pejamkan mata, serahkan badan kepada alam gitu ya, jiwa kepada alam, tarik nafas, lepaskan nafas, baru 1 menit pikiran kita udah beralih ke tempat lain kan? Udah ingat hal-hal yang lain kan? Itu menunjukkan apa? Kita tidak punya self control. Nah, jadi latihan terus. Matthew Richard itu, ini yang disebut sebagai the happiest man in the world, Mbak. Orang yang paling bahagia di dunia tuh katanya, yang namanya Matthew Richard itu. Nanti kapan-kapan kita bahas deh ya mengenai ini. Gitu ya. Tapi dia bisa meditasi tuh 5 jam, Mbak. Bayangkan. Kita 5 menit saja sudah susah mengendalikan pikiran. Dia bisa 5 jam. Ya?
Baik, Pak Arfan, kita tutup perbincangannya sampai di situ, melatih pikiran, ya, mulai Ya, dari sekarang, Smart Listener, mari kita coba mulai tarik nafas, ya, dan fokus kepada nafas kita. Mudah-mudahan dengan ini adalah jalan yang baik untuk kita memulai fokus, bisa mengontrol diri. Kita sambung ya lain waktu, Pak Arfan, siap perbincangan Laura. ini dengan topik yang tidak kalah seru. Siaran ulangnya ada di hari Minggu jam 7 malam. Kami pamit, sehat-sehat untuk Anda semuanya. Saya Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, Be happy happy now. now.